Dalam otak dia itu kalau Turki mau maju kayak Eropa harus buang jauh-jauh tradisi Islam yang dianggap ngerem model negara ini tuh kayak toxic relationship. Ngaku-ngaku buat kebebasan dan kemajuan tapi malah ngambil hak pribadi orang. Polarisme di Turki berubah fungsi, bukan lagi alat represi tapi jadi semacam pagar. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru. So kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Di video kali ini saya mau bahas tentang Turki, satu negara yang unik karena lokasinya dan sejarahnya yang kaya. Negara ini dulunya adalah pusat dari kekhalifahan Ottoman yang setelah runtuh berubah jadi negara sekuler, sesekuler-sekulernya, dan sekarang mulai dekat lagi sama Islam. Alias ya nggak sesekuler pas awal-awal Turki berdiri lah. Awal Turki jadi negara sekuler adalah pas kekhalifahan Utsmani atau Ottoman bubar tahun 1924. Setelah Ottoman bubar karena kalah perang dan dipecah-pecah sama negara barat, muncullah sosok legendaris Mustafa Kemal Atatürk. Dia benar-benar ngerombak habis semua warisan Islam Ottoman. Ya buat Atatürk agama, terutama Islam itu dianggap penghambat modernisasi. Dalam otak dia itu kalau Turki mau maju kayak Eropa harus buang jauh-jauh tradisi Islam yang dianggap ngerem kemajuan. Beragama Islam boleh, tapi itu ada di ranah privat, bukan ranah publik. Makanya dia nggak setengah-setengah pas bikin politik sekularisasi ini. Hukum Islam dicabut, diganti hukum Swiss. Pendidikan agama dibubarkan, diganti sebelah sekuler. Azan yang tadinya pakai bahasa Arab dipaksa pakai bahasa Turki. Tulisan Arab diganti alfabet Latin, bahkan gaya berpakaian pun diatur supaya orang Turki tampil lebih modern ala Eropa. Semua langkah radikal itu diambil buat satu tujuan biar Turki bisa sekeren negara-negara Eropa. Negara yang dulu jadi pusat Islam dunia tiba-tiba dipaksa buat meninggalkan agamanya sendiri. Ya walaupun secara formal negaranya udah sekuler, Islam tetap aja hidup di hati rakyat setelah itu. Bahkan makin kuat, Islam bukan cuma soal ibadah tapi udah jadi bagian dari identitas orang Turki. Jadi ya bayangin aja negara bilang jangan bawa-bawa agama, tapi rakyatnya ngerasa agama itu hidup mereka. Ini bikin sekulerisme dan sekularisasi ala Turki jadi model yang aneh. Di anis kertas tuh sekuler, tapi di jalanan, di pasar, rumah-rumah, Islam tetap menjadi nafas dari kehidupan sehari-hari. Di awal penerapannya, sekularisasi Turki itu model sekularisasi yang keras, alias hard mild banget. Mirip kayak Prancis yang disebut sebagai laicite. Negara benar-benar ngatur supaya agama nggak kelihatan di ruang publik. Simbol agama dilarang. Jilbab dipakai di publik dilarang. Guru pakai atribut keagamaan dipecat. Bahkan khutbah Jum'ah yang isinya harus spontan dari hati imam diatur teksnya sama pemerintah lewat lembaga resmi yang bernama Diyanet. Jadi ya meskipun orang masih sholat, puasa, umroh, haji, tapi semuanya diatur dan diawasi sama pemerintah. Ngaku bebas padahal dikekang. Tapi ya namanya juga manusia, semakin dilarang makin penasaran, makin dikekang makin kuat keinginan buat nunjukin identitasnya. Lama-lama rakyat Turki mulai ngerasa sekulerisme atau sekularisasi model negara ini tuh kayak toxic relationship. Ngaku-ngaku buat kebebasan dan kemajuan tapi malah ngambil hak pribadi orang. Mau sholat aja kayak orang ketakutan, takut ketahuan. Mau pakai jilbab aja kayak mau melakukan penyelundupan barang terlarang. Apalagi setelah tahun 1980-an, situasi politik Turki itu makin panas. Ada konflik ideologi antara kelompok kiri yang komunis dan kelompok kanan yang nasionalis. Ya ada gesekan etnis, ada gesekan antar mazhab, dan di tengah kekacauan itu tentara Turki yang dari dulu ngerasa dirinya penjaga sekulerisme, nggak tahan juga. Mereka ngelakuin kudeta militer buat menyelamatkan negara, tanda kutip. Tapi ya lucunya pas udah berkuasa mereka sadar juga sekulerisme keras itu malah bikin rakyat jadi makin beringas. Jadi tentara ngelucutin program baru yang disebut sebagai Turkish Islamic Synthesis. Yang artinya atau yang maksudnya adalah agama tetap dipakai, tapi bukan buat jadi dasar negara, tapi buat jaga stabilitas sosial. Agama jadi semacam vitamin moral rakyat. Boleh beragama, boleh ngaji, ibadah, tapi semua tetap di bawah kontrol negara. Bahasa agamanya negara ngasih ruang buat Islam asal jangan Islam yang ngatur negara. Ya meskipun kalau dipikir-pikir agak-agak hipokrit juga sih. Satu sisi negara masih ngotot bilang kita sekuler, tapi di sisi yang lain agama dijadikan alat politik buat ngeredam kerusuhan. Biar rakyat merasa dekat sama negara lewat ikatan agama. Tapi ya jangan sampai agama punya cukup power buat ngatur negara. Intinya Turki selalu jalan di garis yang tipis banget ya antara sekulerisme dan Islam. Kadang condong ke kiri, kadang condong ke kanan, tergantung siapa yang pegang kekuasaan. Tapi satu hal yang pasti rakyat Turki nggak pernah benar-benar bisa dipisahkan dari Islam.
Mau negara segila apapun nge-push itu sekulerisme, di hati mereka tetap ada azan, tetap ada kuasa, tetap ada rasa bangga sama identitas muslim mereka. Terus setelah setelah dikudeta militer, datanglah era baru yaitu AKP, Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Erdogan. Ini momen perubahan besar dalam perjalanan Turki modern. AKP itu unik ya, mereka lahir dari rahim gerakan Islamis, tapi pas muncul ke publik mereka ngaku-ngaku diri sebagai demokrat konservatif. Jangan bayangin kayak partai Islam radikal yang hobinya demo bawa-bawa spanduk syariat, enggak. Strategi mereka itu main cantik, main halus. Bukannya tentang sekulerisme, mati-matian kayak zaman dulu. AKP malah milih buat ngelunakin dari dalam. Bukannya marah-marah soal jilbab dilarang di kampus, mereka malah gerilya ngubah undang-undang pelan-pelan. Bukannya teriak-teriak soal Islam harus jadi dasar hukum negara, tapi mereka lebih fokus pada hak individu. Hak buat bebas beragama, hak buat bebas berekspresi, dan buat nunjukin identitas diri. Erdogan tahu banget kalau dia frontal ngelawan sekulerisme ala Atatürk, yang notabene sudah mendarah daging di konstitusi Turki, karir politiknya bisa langsung tamat. Tentara Turki waktu itu masih galak banget lah, siap buat kudeta kalau ada yang kelihatan merongrong sekulerisme. Jadi Erdogan nggak main gebrak meja aja, dia main di tengah-tengah itu, ngajak negara sekuler buat lebih toleran ke orang-orang yang mau hidup religius tanpa maksain negara buat ngubah jadi negara agama. Model baru ini bikin sekulerisme Turki itu bergeser, yang tadinya keras banget, saklek ikut model Prancis, sekarang jadi lebih lentur model Anglo-Saxon. Negara tetap sekuler tapi rakyatnya bebas beragama apa aja, bebas nunjukin simbol agama di ruang publik asal jangan ganggu ketertiban umum atau hukum negara. Simple tapi powerful. Dan pergeseran ini bikin Turki jadi tempat yang ya mungkin agak aneh tapi keren. Satu sisi di atas kertas Turki tetap sekuler, konstitusinya nggak berubah, masih ada pasal tentang sekulerisme, tapi di sisi yang lain atmosfer kehidupan sehari-hari itu berubah total. Sekarang orang bisa pakai jilbab ke kampus, ke kantor, parlemen. Anak muda bisa ngaji terang-terangan di kafe, politikus berani tampil religius di panggung tanpa takut di-ban sama negara. Ruang publik yang dulunya steril dari simbol-simbol agama sekarang kayak festival budaya, azan berkumandang di tengah kota, bazar Ramadan ramai kayak konser, acara buka puasa bareng pejabat jadi agenda resmi pemerintah, dan yang lain-lain. Tapi ya, perubahan ini tentunya nggak berjalan mulus ya. Banyak kaum sekuler garis keras yang langsung panik. Mereka teriak-teriak di media bilang Erdogan mau bawa Turki balik ke zaman Ottoman, mau bikin Turki jadi negara Islam, mau mindahin Turki dari Eropa ke dunia Arab, ya macam-macam lah. Teori konspirasi ya bertebaran di mana-mana. Mereka takut sekulerisme Turki yang udah mereka bela mati-matian itu bakal runtuh. Tapi kalau mau fair, faktanya sebenarnya ya nggak segitunya juga. Negara Turki tetap sekuler, hukum syariat nggak dipaksain jadi hukum nasional. Orang Turki nggak bakal dipaksa sholat 5 waktu cuma karena pemerintahnya religius. Hukum tetap sekuler, hak minoritas tetap dilindungi, gereja masih berdiri, sinagog juga nggak dibakar, cuma ya rakyat muslim yang memang mayoritas jadi punya lebih banyak ruang buat nunjukin identitas keislaman mereka tanpa takut dikejar-kejar polisi moral yang sekuler. Terus kalau mau jujur ya, perubahan ini justru ya lebih adil lah ya. Dulu di zaman Atatürk, sekulerisme itu kayak alat kekuasaan buat menekan ekspresi agama rakyat. Kayak mereka dikasih pilihan mau maju bareng negara, tapi mereka harus buang semua atribut agama, atau mau tetap religius tapi siap-siap jadi warga negara kelas 2. Sekarang sekulerisme di Turki berubah fungsi, bukan lagi alat represi tapi jadi semacam pagar. Pagar supaya negara tetap netral dan rakyat bebas mau beragama atau tidak. Mau sholat 5 waktu atau enggak ya silahkan. Mau jadi ateis ya monggo, monggo aja. Mau pakai jilbab, sorban, kalung salib atau kippah Yahudi di tempat umum no problem. Asal jangan ganggu ketertiban umum. Negara nggak maksa rakyat buat jadi sekuler dalam gaya hidup. Rakyat juga nggak maksa negara buat jadi negara agama. Ya, win-win solution lah. Semua hidup berdampingan, saling hormat, nggak ada lagi drama yang ada orang ditendang dari kampus cuma gara-gara pakai jilbab. Nggak ada lagi acara sensor identitas agama di ruang publik. Ya, ini baru namanya sekulerisme yang sehat. Negara netral, rakyat bebas. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah model sekulerisme baru ini bakal bertahan? Kalau kita lihat tren politik Turki belakangan ini ya, kayaknya sih ya, AKP masih kuat berdiri, Erdogan juga masih punya basis massa yang solid. Setiap kali ada pemilu walaupun banyak drama politik kanan kiri, AKP dan Erdogan tetap bisa jaga posisi. Dan kalau dilihat dari rakyatnya, banyak yang udah nyaman sama suasana yang sekarang ini. Mereka bisa tetap religius tanpa takut dikekang kayak dulu, tapi juga tetap menikmati hidup di negara modern yang infrastrukturnya berkembang
begitu pesat. Jadi bisa dibilang sekulerisme ala Turki itu udah berevolusi, bukan lagi sekulerisme paksaan ala zaman Atatürk yang keras itu, tapi sekulerisme model baru, campuran antara netralitas negara sama kebebasan beragama buat warganya. Negara nggak ikut-ikutan ngatur iman orang, rakyat juga nggak maksa negara buat tunduk sama satu agama tertentu, dan yang menarik banyak yang bilang sekulerisme ala Turki ini itu layak banget ditiru sama negara-negara muslim lain yang masih bingung soal identitas ya, yang krisis identitas. Tahu kan banyak negara Islam yang lagi ribut soal mau sekuler kayak Eropa atau kembali ke model negara berbasis agama. Nah, Turki itu ngasih contoh yang keren, negara bisa tetap sekuler, tetap modern, tetap punya demokrasi, tapi tetap dikasih ruang buat rakyatnya hidup beragama sebebas-bebasnya. Tanpa perlu ada kudeta berdarah, tanpa harus revolusi besar-besaran, tanpa perlu larang-larang orang buat pakai jilbab atau gamis, tapi ya tantangan ke depan juga nggak kecil. Salah satu tantangan terbesarnya adalah gimana caranya jaga keseimbangan antara kebebasan beragama sama prinsip netralitas negara. Karena kebebasan itu kan tricky ya. Kalau terlalu bebas tanpa aturan, agama bisa dipakai alat politik. Dan kalau politisasi agama itu juga berbahaya, bukan cuma buat minoritas, tapi juga buat demokrasi itu sendiri. Tapi sebaliknya, kalau negara mulai terlalu ketat lagi, takutnya malah balik ke zaman sekulerisme keras yang penuh tekanan dan pengekangan kayak gini. Rakyat ngamuk. Ya sejarah memang gitu ya, muter-muter aja polanya. Makanya Turki sekarang kayak jalan di atas tali, harus jaga keseimbangan terus, sambil terus jaga demokrasi, sambil ngasih ruang buat ekspresi religi. Tapi tetap memastikan negara nggak diseret ke ekstremisme agama. Jadi buat yang pengen ngelihat eksperimen sosial paling seru di dunia muslim hari ini, ya silahkan lihat perkembangan di Turki. Negara ini beneran kayak laboratorium hidup, tempat di mana ide-ide besar tentang agama, demokrasi, dan sekulerisme itu diuji secara langsung di situ. Kadang eksperimen ini sukses dan bikin dunia kagum, kadang gagal total sampai bikin orang geleng-geleng kepala. Tapi satu hal yang pasti, Turki ngajarin kita bahwa jalan tengah itu mungkin kok. Bahwa kita bisa sekuler tanpa harus anti agama, dan kita bisa religius tanpa harus maksa negara tunduk sama ajaran satu agama. Dan ya, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain. Karena sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye.